Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat zuhur musholla An-Nur, bagaimana kabarnya siang kali ini? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah. Dan yang menarik ya, hari ini alhamdulillah adem, Mbak ya. Karena terakhir saya ngaji ini di sini hangat ya. Ternyata biasanya kan kajiannya malam ya, malam aja hangat. Zuhur bagaimana? Saya bertanya-tanya, tapi alhamdulillah hari ini adem ya, Pak ya. Alhamdulillah. Tentu saya doakan juga semoga bapak-bapak ini pikirannya, hatinya adem ya Pak ya, insya Allah ya Pak ya. Rezekinya lancar, berkah, dan juga semoga keluarganya semuanya sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Tapi sebelum mengawali kajian zuhur kali ini, mari kita sama-sama memohon berdoa kepada Allah. Semoga umat Islam dimanapun berada Pak, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, terkhusus saudara-saudara muslim kita yang sedang di Gaza, Palestina, amin ya robbal alamin ya. Karena mungkin mereka sedang tidak biasa hari-harinya, kita hanya bisa mendoakan di dalam majelis ilmu ini semoga makbul ya Pak ya. Tapi kalau semoga menang 100% itu enggak. Kenapa? Karena nanti Pak menangnya kalau sudah hari kiamat ya Pak ya, mendekati baru menang, turun Imam Mahdi, turun Nabi Isa ya. Tapi kalau hari ini kok menang gitu, loh kok sudah menang ya Pak ya, berarti bentar lagi apa? Kiamat ya. Makanya insya Allah kita berdoa yang terbaik kepada Allah. Kenapa? Karena orang berjihad di jalan Allah, matinya syahid, hidupnya mulia. Tapi kita semoga Pak dianggap jihad di jalan Allah, salah satunya hadir di majelis ilmu ya Pak ya. Meskipun waktu-waktu untuk istirahat kita bisa gunakan sebaik-baiknya untuk ngaji, semoga ini menjadi jihad kita Pak. Minimal jihad melawan apa? Ngantuk ya Pak ya. Itu jihad Pak, apalagi adem itu enak ya Pak ya. Oke. Tapi ya zuhur kok ngantuk itu wajar Pak. Saya tadi berangkat naik motor aja ngantuk-ngantuk. Naik motor, maka lagi Bapak kalau zuhur gini adem, siang-siang nyender lagi ya Pak ya. Saya nggak nuduh yang nyender ngantuk sih ya, enggak ya. Tapi kalau nyender ngantuk ya alhamdulillah, nikmat Pak. Saya itu baru merasakan nikmat ngantuk itu tadi. Kenapa? Karena orang-orang itu kalau nggak ngantuk kok tahu-tahu tidur, bahaya banget ya Pak ya. Makanya orang kecelakaan itu ketika ada microslip Pak. Namanya microslip itu tahu-tahu langsung tidur gitu ya. Kalau ngantuk-ngantuk itu, kalau naik motor itu Pak, berarti malah lebih aman daripada langsung apa? Tidur ya Pak ya. Aman Pak. Termasuk siang-siang gini ya. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama diskusi sampai nanti sebelum jam 1 saya akan buka tanya jawab. Dan judul kita kali ini adalah adakah qadha sholat sunnah ya. Ini Pak,
bagi orang yang sudah rajin sholat sunnah penting. Tapi kalau sholat fardu aja nggak rajin ya, setidaknya merencanakan semoga rajin sholat apa? Sunnah, ya Pak ya. Karena di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang qadha sholat 5 waktu, di mana ada sholat yang ulama sepakat ada qadha, ada yang sepakat tidak qadha, ada yang berbeda pendapat ada atau tidak qadha. Saya akan review singkat. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas, ulama sepakat perempuan haid tidak wajib qadha, ya Pak ya, dan tidak wajib sholat, bahkan tidak boleh sholat. Tapi ulama juga sepakat perempuan haid ketika sudah masuk waktu sholat kok tidak sholat, ketika mau sholat kok ternyata haid Pak. Ulama juga sepakat wanita haid wajib qadha. Contohnya lagi kerja jam 1 belum sholat zuhur perempuan, jam setengah 2 belum sholat zuhur, mau sholat ketika mau pipis ternyata haid. Berarti wanita ini Pak tidak wajib sholat zuhur di saat itu. Kapan? Ketika nanti suci, mandi, terus qadha sholat zuhur. Dosa enggak? Tidak, karena masih di waktu sholat zuhur. Sepakat ya Pak ya. Ulama juga sepakat kalau ketiduran, kelupaan kok enggak sholat, wajib qadha ketika bangun, ketika ingat. Contoh, ketika malam nonton bola jam 3 baru tidur, subuh Pak insya Allah jam 8 ya Pak ya. Oke, jam 8 bangun Pak, berarti bangun langsung apa? Wudhu ya Pak ya. Jangan langsung sholat, kan nggak sah ya Pak ya. Wudhu dulu baru apa? Sholat. Sholat apa? Subuh meskipun siang. Boleh Pak Ustadz, emang itu waktunya. Lupa nggak sholat isya, kenapa? Biasanya sholat di awal waktu di masjid. Teman datang ke rumah ngobrol sampai jam 10 Pak, seperti biasa. Jam 10 wudhu terus tidur. Habis sholat subuh, ingat tadi malam sudah sholat isya belum ya? Diingat-ingat, oh iya belum sholat isya. Dosa nggak Pak? Enggak, karena lupa. Yang dosa itu melupakan ya Pak ya. Ya udah, berarti habis sholat subuh boleh nggak qadha isya? Ya emang itu waktunya ya Pak ya, meskipun tidak ada sholat setelah sholat subuh. Cuma yang kemarin juga saya bilang, kalau bisa qadhanya di tempat yang tidak menimbulkan fitnah atau pertanyaan. Kenapa? Kalau Bapak ingatnya kok di masjid habis sholat subuh kok Bapak berdiri sholat isya, orang bertanya-tanya, ini ba'diyah atau apa ya Pak ya? Jangan-jangan aliran baru kan gitu ya. Apalagi Pak ketika Bapak sholatnya di masjid 4 rakaat, tahu-tahu ada orang yang datang mau makmum, Bapak ngasih tahunya gimana Pak? Ya, kan nggak bisa Pak ya. Dan orangnya datang juga nggak bisa nanya, Bapak sholat apa subuh atau qadha isya, kan nggak bisa Pak. Nah makanya ketika dia nampol kita, toh, terus kita kira-kira Bapak gimana? Lanjut aja ya Pak ya. Cuma masalahnya ketika setelah rakaat yang kedua harusnya salam kalau sholat subuh, kok Bapak bangun paling-paling yang belakang bilang apa? Subhanallah ya Pak ya. Ya Bapak bodoh amat ya Pak ya. Salah siapa ikut ya Pak. Ini Pak, makanya bagusnya disesuaikan tempatnya. Nah ini sepakat Pak. Ulama juga sepakat orang yang tidak pernah sholat atau menganggap sholat sudah tidak wajib lagi, maka dia dianggap mengingkari kewajiban sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat berarti mengingkari rukun Islam. Kalau mengingkari rukun Islam berarti wajibnya dia bukan qadha sholat, tapi syahadat ya Pak ya. Oke, karena dia dianggap telah keluar dari agama Islam. Tapi bagi orang yang sholat iya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Padahal laki-laki Pak, ditanya kenapa nggak sholat,
lagi ya Pak ya, apa? Males. Makanya bagi yang seperti ini, mayoritas ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dia tetap muslim tapi fasik, ya Pak ya. Dan ketika masih muslim berarti masih wajib sholat. Oke ya, kapan? Ya ketika dia pengen sholat. Oke ya, tapi dosa besar. Tapi sebagian ulama, misalnya Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, ulama-ulama Saudi, terus juga Persis, Muhammadiyah atau ulama Salafi itu mengatakan dia tidak wajib sholat karena telah kafir, ya Pak ya. Tapi kebanyakan ulama bilang enggak, dia enggak kafir tapi apa? Fasik dan tetap wajib sholat. Hanya saja qadha sholat sudah tidak terikat oleh waktu. Kalau sholat 5 waktu, ya Pak ya, kapan saja boleh. Boleh. Bagusnya diurutkan kalau yang ditinggal lebih dari 1 waktu. Dulu Nabi juga pernah ketika perang Khandaq, ya, riwayatnya ada 2. Ada yang bilang Nabi tidak sholat maghrib, ada yang bilang Nabi tidak sholat zuhur, asar, maghrib sampai waktu isya. Saat itu Pak, perang Khandaq, Nabi sibuk membuat apa? Parit, ya Pak ya. Dan di depan sudah ada musuh, di belakang ada musuh. Depannya ada orang kafir Quraisy, belakangnya ada orang Yahudi Bani Quraidah yang awalnya perjanjian damai Pak, malah mereka bersekutu dengan orang kafir. Makanya nama lain perang Khandaq adalah perang apa? Ahzab atau perang sekutu. Nabi dikepung sampai malam. Nabi sholat azan sekali, terus sholat zuhur 4 rakaat, kemudian iqamah sholat asar 4 rakaat, kemudian iqamah sholat maghrib 3 rakaat, baru sholat asar, ya Pak ya. Ini yang kemarin sudah saya bahas. Hari ini kita akan lanjutkan tentang sholat sunnah ada qadha atau tidak. Jawabannya Pak, tergantung sholat sunnah yang mana, ya Pak ya. Karena ternyata kalau sholat fardu ada 5, kalau sholat sunnah ternyata berapa Pak? Selain 5, ya Pak ya. Oke, dan sholat sunnah itu ada beragam. Maka ulama nanti membagi menjadi 2 dulu. Yang pertama gini, sholat sunnah itu ada yang terikat dengan waktu dan kejadian, ada yang tidak terikat dengan waktu dan kejadian. Ya, kalau sholat sunnah kok terikat dengan waktu dan kejadian, ada hukumnya. Kalau tidak terikat dengan waktu dan kejadian, kebanyakan ulama bilang tidak ada qadha. Contoh, sholat istikharah Pak, kan tidak ada terikat waktu, ya Pak ya, karena boleh siang boleh malam. Orang pengen sholat istikharah habis sholat isya, ketiduran Pak, berarti Pak qadha enggak nanti kalau siang? Ya enggak usah. Kenapa? Kan sholat istikharah boleh siang dan malam. Kenapa? Karena tidak terikat oleh waktu dan kejadian, ya Pak ya. Sholat sunnah mutlak dan lain sebagainya. Ini model pertama. Model yang kedua, sholat sunnah yang ada hubungannya dengan waktu maupun kejadian. Misalnya sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, ya Pak ya. Contohnya sholat yang ada hubungannya dengan malam, sholat taraweh, sholat witir, sholat tahajud, itu kan ada yang malam, ya Pak ya. Ada nggak sholat witir di siang hari? Nggak. Sholat taraweh siang hari? Nggak. Sholat tahajud siang hari? Nggak. Ada nggak sholat duha di malam hari? Nggak. Berarti ada hubungannya dengan waktu. Ada juga yang berhubungan dengan kejadian. Kejadian contohnya Pak, ada gerhana, sholat sunnah ya Pak ya, namanya sholat apa? Kusuf atau khusuf. Ada kejadian lama nggak ada hujan, namanya sholat apa? Istisqa, ya Pak ya. Sholat ketika masuk masjid, namanya tahiyatul masjid. Nah, kita akan bahas dari yang pertama, Nabi pernah, ya. Nanti kita akan urutkan, karena dari kata Nabi pernah nanti ulama kadang-kadang berbeda pendapat gara-gara pernah ini apakah jadi hukum buat kita atau tidak. Kalau tidak pernah dilakukan Nabi, apakah hukumnya tidak atau ya. Nah, kita akan baca dulu Pak. Yang pertama, Nabi menyebutkan
dalam riwayat yang sahih, kalau orang tidur meninggalkan kebiasaannya, maka sholatlah di antara sholat fajar dan sholat zuhur. Dalam riwayat Imam Muslim hadisnya begini Pak, Nabi bersabda, man nama an hisbihi, siapa yang tidur ketiduran tidak melakukan hizibnya. Ya, ini hizib ini Pak. Bapak jangan bayangkan seperti seperti orang yang nulis sesuatu terus dimasukin ke dompet, bukan ya. Itu kan namanya hizib juga Pak ya. Hizib ini artinya Pak, sesuatu sunnah yang kita kerjakan secara terus menerus, itu namanya hizib. Karena nanti ada hizib nasor, hizib bahar, dan lain sebagainya Pak ya. Oh, nanti kalau Bapak ini kalau tahu-tahu hizib begitu Pak, itu kadang-kadang baca hizib ini dibacok 5 kali lewat, nggak akan mempan ya Pak ya. Bapak dibacok 5 kali lewat Pak, itu kira-kira bahaya nggak Pak? Ya. Saya itu dibacok 100 kali lewat itu Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, kenapa Pak? Karena lewat ya. Orang lewat ya Pak ya. 100 kali lewat ya. Itu namanya hizib. Tapi hizib ini artinya bukan itu. Hizib ini Pak, orang itu punya kebiasaan. Sahabat Nabi itu punya kebiasaan gini. Ada yang suka menghatamkan Quran seminggu sekali. Ini yang paling banyak. Ada yang suka menghatamkan Quran sebulan sekali. Itu kebiasaan ya. Ada yang menghatamkan Quran setahun sekali. Lah, setiap hari baca satu lembar itu namanya hizib seseorang. Bapak baca istighfar semalam 1000 kali, itu hizib seseorang. Dan orang boleh membaca istighfar berapa saja, sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya berapa? Terserah, mau dibatasi angka juga silakan, nggak dibatasi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan namanya apa? Hizib. Dan ulama dari sahabat Nabi membiasakan membaca Quran ketika sedang dalam keadaan sholat. Tapi kalau ketiduran au syai'in minhu, atau belum selesai, kata Nabi, faqara'ahu fima baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, kok dia baca antara sholat subuh dan sholat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dia seperti membaca ketika malam ya Pak ya. Nanti dalam hadis lain diperjelas begini. Aisyah itu bilang, Nabi itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza amila amalan asbatahu. Ketika Nabi itu melakukan suatu amalan, Nabi tidak akan pernah tinggalkan. Wa kana idza nama minal laili aw marida, ketika Nabi itu sholat malam kok ketiduran atau Nabi itu sakit nggak bisa sholat malam, maka sholat minan nahari sintai asyrota rakaatan, Nabi sholat di siang hari ya Pak ya. Oke ya. Dan para ulama nanti menyebutkan ini menjadi dalil bahwasanya kalau Bapak biasa tahajud, kalau kelupaan ketiduran Pak, sebenarnya sudah dapat pahala kalau biasa. Tapi kalau ternyata mau diganti di siang hari Pak, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Dan ini Pak Ibnu Qudamah misalnya menyebutkan begini, wa man kana lahu tahajjudun fafatahu, orang yang punya kebiasaan sholat tahajud kok malamnya ketiduran, kelupaan nggak tahajud, ustuhibba lahu qada'uhu baina sholatil fajri wad duhri, disunnahkan untuk qada di antara sholat fajar dan sholat apa? Zuhur. Cuma masalahnya begini, orang Indonesia itu Pak suka bingung tentang niatnya gimana Pak Ustadz ya Pak ya, usolinya gimana ya. Sebenarnya Pak masalah usoli, sholat itu mau pakai usoli mau tidak usoli Pak, sah nggak Pak? Sah asalkan niat ya Pak ya. Karena usoli itu bukan niat tapi melafatkan niat. Tapi kalau mau dipakai usoli ya boleh, usoli sunnatat tahajjudi rakaataini Allahu akbar, boleh nggak Pak? Boleh. Cuma malaikatnya, tahajud masa siang sih gitu Pak ya. Ya boleh nggak Pak? Boleh. Kalau mau pakai apa? Usoli. Tapi kalau nggak pakai usoli boleh, nggak masalah ya Pak ya. Karena gini ceritanya, Nabi itu kalau malam tahajudnya ditinggalkan, Nabi siangnya Pak sholatnya 12 rakaat. Ya, ini ulama menyebutkan pertama
kalau tahajud ditinggalkan berarti boleh diqadha. Oke ya. Tapi sebelum itu Pak, saya pengen bahas dulu tentang ini. Istilah qadha itu Pak, itu ada dalam hadis. Ya, sholat itu ada 3 macam. Dari sisi kapan dilaksanakan. Kalau sholat ada waktunya dan dilakukan di waktunya, itu namanya sholat ada. Sholat apa Pak? Ada, ya Pak ya. Makanya ketika kita niat dulu diajari usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan, ya. Adaan itu sholat yang ada waktunya dan kita bisa sholat di waktunya. Kalau sholat ada waktunya, kok kita tidak sholat di waktunya, malah di luar waktunya atau setelah waktunya, itu namanya apa? Qadhaan. Dan sholat itu ada Pak, hanya ketika waktunya atau setelah waktunya. Tidak ada sholat sebelum waktunya. Karena kalau sholat sebelum waktunya itu belum sah sholatnya, ya Pak ya. Contoh, sholat zuhur waktunya ketika matahari tepat di tengah sampai bayangan itu 2 kali lipatnya, itu namanya waktu sholat zuhur. Kalau sholat di dalam waktunya namanya sholat apa? Ada. Tapi kalau setelah waktunya kok sudah masuk waktu sholat asar, namanya sholat apa? Qadha. Dan tidak ada waktu sebelum sholat. Maksudnya gini, kalau jam 11 kok Bapak sholat zuhur, berarti sholatnya tidak sah. Nggak ada Pak, sholat deposit dulu nggak ada, ya Pak ya. Karena apa? Karena kadang-kadang ada orang sholat yang 2 kali. Rencananya apa? Ya nanti kalau pas sibuk Pak Ustadz kan sudah ada tabungannya, ya Pak ya. Enggak bisa. Ini yang kedua namanya apa? Qadhaan. Makanya qadha itu hanya sholat yang ada waktunya. Kalau enggak ada waktunya berarti yang enggak ada qadha. Yang ketiga Pak, ada model sholat yang dia itu sudah dilaksanakan di waktunya tapi ternyata enggak sah, makanya diulangi. Bahasa Arabnya namanya i'adah. I'adah itu artinya mengulangi sholat. Bedanya apa dengan qadha? Kalau adaan ini gini, kalau i'adatan itu begini Pak. Bapak sudah sholat zuhur, sudah sholat zuhur nih Pak nih, ya santai-santai, ngaji santai-santai, sampai ke tempat kerja Pak, jam 2 begitu Pak. Bapak ingat kayak ada yang salah apa ya gitu ya, kayak ada yang kurang apa gitu. Ternyata Bapak ingat Pak, ingatnya apa? Tadi malam Bapak habis berhubungan badan suami istri dengan istrinya, ya Pak ya, sampai jam 11 sampai setengah 12 ya. Ternyata Pak, pagi-pagi tadi bangunnya agak kesiangan setengah 6. Terus Bapak mandi tapi nggak pakai keramas, ya Pak ya. Terus sholat subuh, terus berangkat kerja, terus sholat zuhur. Berarti Pak, 2 sholat Bapak sholat dalam keadaan apa? Junub. Karena ternyata belum mandi junub. Berarti sholatnya sah nggak Pak? Enggak, ya Pak ya. Karena dalam keadaan apa? Junub. Berarti Pak, kalau ingatnya jam 2, ya sudah, kalau bisa mandi segera mandi. Habis itu sholat apa? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Tapi namanya sholat i'adah. Kenapa i'adah? Karena mengulangi sholat yang sudah dilakukan tapi kurang salah satu syarat rukunnya, dan Bapak mengulangi. Itu namanya apa? I'adah, ya Pak ya. Oke. Makanya dalam bab sholat qadha itu Pak, hanya untuk sholat yang ada waktunya. Tahajud waktunya di malam hari, makanya ada gantinya. Termasuk Pak, dulu ternyata Nabi juga qadha sholat qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh itu maksudnya Pak, dalam bahasa lain itu namanya sholat sunnah fajar. Ya, makanya ada hadis raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nabi pernah qadha, ya, tapi qadhanya ini karena Nabi nggak sholat subuh di waktunya. Dan ini ceritanya cukup panjang dan menjadi salah satu dalil tentang sholat qadha, bahwasanya Nabi pulang dari peperangan belum sampai Madinah Pak,
Nabi ternyata Pak diajak sahabat Nabi untuk istirahat dulu ya Pak ya. Oke, tapi Nabi udah bilang, janganlah khawatir nanti subuh nggak bisa Pak bangun. Ternyata yang bilang itu Bilal gini Pak, tidur saja Nabi, saya yang akan jaga, nanti saya akan bangunin ya Pak ya. Oke ya. Dan ternyata Pak, ini hadisnya banyak. Fakana awwala man istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syamsu fi dhahri. Ya, yang pertama bangun itu ternyata siapa? Nabi, Rasul. Dan matahari sudah di punggungnya, maksudnya itu sudah cukup tinggi. Qala fakumna faziin. Terus kita itu bangun kaget, udah siang ya Pak ya. Oke, summa qala, terus ternyata Pak, Nabi itu nggak langsung sholat di situ. Nabi bilang, irkabu, ya udah kita pindah saja. Faraqibna, kemudian kita jalan, kita naik kendaraan. Fasirna, kemudian kita jalan hatta idar tafati syamsu nazala, sampai matahari sudah agak tinggi baru kita turun. Ya Pak ya, nanti ulama nih menafsiri banyak hal. Di antaranya gini Pak, ada sebagian tempat itu Pak, itu berpengaruh kepada apa? Rajin tidaknya orang berbuat baik. Ya, makanya Nabi itu ketika kesiangan di situ, Nabi pindah. Kenapa? Ini berarti tempat kurang baik. Dan memang Pak, kadang ada Pak tempat kerja yang menjadikan kita itu rajin dalam hal baik, ada. Tapi ada tempat kerja yang untuk sholat aja malas Pak. Makanya ketika Nabi kesiangan di situ, Nabi nggak sholat di situ, malah apa? Pindah dulu ya Pak ya. Makanya ulama ada yang bilang Nabi kenapa nggak sholat di situ, karena disitulah Nabi dilalaikan untuk sholat apa? Subuh. Makanya Nabi pindah. Termasuk Pak, ada orang yang ngontrak Pak, dikontrakan. Kadang-kadang ngontrak di suatu tempat itu subuhnya siangan mulu ya Pak ya, kadang-kadang Pak ada. Tapi ada juga yang tempat kalau di situ itu rajin banget, jam 4 sudah bangun. Kenapa? Karena kontrakannya samping masjid Pak. Masjidnya itu punya toa yang gede Pak ya. Itu pengurusnya bilang, sudah jam 4 segera bangun. Iya ya. Kadang-kadang gitu Pak ya, kadang-kadang ya. Makanya tempat itu kadang-kadang mempengaruhi apa? Amal saleh Pak. Ya. Tempat yang baik itu bukan berarti tempatnya saja, tapi ya keadaan lingkungan ya Pak ya. Kalau bahasa kerennya hari ini tuh Pak, itu namanya support system ya Pak ya. Ibadah juga butuh support system. Buktinya apa? Ya kalau Bapak itu kok tempatnya kok nggak baik Pak, itu ngaji berat. Bahkan malah dicengin, tumben ngaji udah inget mati apa, kan gitu Pak ya. Nah, ini support system Pak. Nabi pindah. Dan ketika sudah agak tinggi, kemudian Nabi nyuruh Bilal untuk apa? Azan. Makanya azan itu sebagai penanda waktu masuk sholat dan juga sebagai pemanggil orang untuk sholat meskipun tidak di waktunya. Ya Pak ya. Buktinya apa? Nabi nyuruh azan Bilal, azan sholat apa Pak? Subuh di waktu duha. Ya Pak ya. Cuma nggak tahu Bilalnya itu ketika adzan ada as-sholatu khairun minan naum nggak Pak ya. Nah, makanya Pak, ketika kadang-kadang di sebagian tempat ya, itu kadang-kadang adzan asar itu Pak jam 4:30 Pak. Kalau kita itu kan asar sekarang jam 3 ya Pak ya. Kadang-kadang di sebagian tempat 4:30 itu baru adzan apa? Asar. Kalau yang nggak biasa aneh Pak, 4:30 ada adzan apa ya Pak ya. Ternyata daerah itu Pak, kalau jam 2 orang berangkat ke ladang, jam 3 masih di ladang, jam 4 baru pulang. Kalau diadainin jam 3 itu orang pada siapa yang adzan ya Pak ya. Dan nggak ada yang datang Pak. Tapi kalau 4:30 orang sudah pada siap-siap ke masjid. Boleh Pak Ustadz? Boleh, karena azan tidak melulu soal apa? Menandakan waktu sholat, tapi juga sebagai pemanggil orang untuk sholat. Termasuk ketika Ramadan Pak, azan subuh itu tidak selalu menjadi penanda sudah masuk fajar atau belum. Karena kadang-kadang Pak muadzinnya kesiangan ya Pak ya. Atau kadang-kadang sholat maghrib, muadzin ketika sholat maghrib itu nggak selalu jadi tanda sudah masuk maghrib atau belum. Di daerah sini nih ya, di dekatnya kantor kita Rumah Fikih itu Pak, itu pernah sore-sore Pak jam 5:30 itu sudah azan ketika Ramadan. Orang itu pada seneng, wih cepet nih ya maghribnya ya Pak. Ternyata yang lain gini, itu tunggu dulu, kita lihat ini Trans TV udah azan belum? Belum ya, Trans 7 belum ya Pak. Ternyata bener Pak, baru
asyhadu an la ilaha illallah, itu rame-rame di masjid. Wah, belum gitu. Ternyata dia salah nyetel Pak, radio Pak. Salah nyetel TV, itu JTV Pak. Jawa Timur TV dia setel sudah adzan Pak, dia adzan ya Pak. Ada yang sudah minum, ya saya sudah minum ya. Ya itu gimana dong? Ya batal dong. Makanya ulama ada yang bilang wajib ganti, ada yang bilang nggak wajib ganti. Kebanyakan bilang wajib ganti karena dia sudah niat membatalkan. Ya, makanya adzan tidak melulu menandakan waktu awal sholat ya Pak ya. Bahkan Pak, ketika ada anak lahir pun juga sunnah di azani ya Pak ya. Oke, hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau bilang hasan sahih. Sampai itu baru fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini. Kemudian sholat Nabi setelah adzan sholat 2 rakaat. Sholat apa Pak? Sunnah fajar ya Pak ya, qobliyah Pak, subuh. Tapi karena subuhnya juga telat, maka sholat qobliyahnya juga apa? Telat. Ini pernah gitu ya. Hanya saja Nabi juga pernah, dan ini nanti Pak menjadi masalah yang jadi perdebatan cukup panjang. Kenapa? Karena ternyata Nabi itu membiasakan diri untuk sholat setelah sholat asar. Padahal Pak ya, tidak ada sholat setelah sholat asar. Tapi ternyata Pak ada ceritanya. Ceritanya begini ya. Ummu Salamah, istrinya Nabi, itu bilang gini, Rasul, saya dengar katanya engkau melarang sholat setelah sholat apa? Asar. Tapi kok engkau sholat ya, dan Nabi itu Pak, Rasul itu membiasakan diri sholat qobliyah ba'diyah di rumah. Makanya setelah sholat asar Nabi pulang ke rumah, Nabi sholat 2 rakaat ya Pak ya. Bapak nggak pernah kan, jarang kan ya membiasakan diri sholat ba'diyah di rumah Pak ya. Kenapa Pak? Karena kalau Bapak sholat ba'diyah zuhur di rumah, itu nyampe rumah nanti isya ya Pak ya. Makanya Pak nggak pernah dibiasakan. Dan Nabi itu kenapa membiasakan diri sholat ba'diyahnya di rumah? Karena rumahnya nempel ke masjid ya. Qobliyah di rumah, kenapa? Karena selesai azan kok sholat 2 rakaat Pak, Nabi berangkat ke masjid tinggal 2 langkah 3 langkah ya Pak ya. Kalau Bapak nih sholat zuhur sudah azan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan lainnya, la ilaha illallah terus gitu ya, selesai Bapak sholat 2 rakaat di rumah Pak, baru datang ke masjid, kira-kira sholatnya udah mulai belum Pak? Bahkan mungkin sebentar lagi selesai Pak ya. Makanya niru ini susah ya, karena kita kadang-kadang rumahnya tidak nempel dengan masjid. Makanya bagusnya gimana Pak Ustadz? Ya kalau di masjid bisa bagus, kalau di rumah bisa lebih bagus. Tapi kalau di rumah tidak bisa, kalau di masjid bisa, berarti bagusnya di mana? Di masjid. Karena di rumah belum tentu bisa. Dan Nabi setelah sholat asar, Nabi sholat ya. Dan ternyata si Ummu Salamah nanya, terus itu apa gitu ya? Terus ternyata gini ya, fa in asyara bi yadi fastakhiri anhu faqala fa fa'alatil jariyah fa asyara bi yadi fastakharat anhu falamman sarafa qala ya binta abi umayyah sa'alti an rak'ataini ba'dal asri innahu atani nasun min abdul qas bil islam min qaumihim. Ceritanya gini Pak, Rasul itu setelah sholat zuhur belum sempat sholat zuhur ya Pak ya, keliru, belum sempat sholat ba'diyah zuhur. Ternyata ada kaum dari Abdul Qais ya, dari kaum dari Abdul Qais itu datang, mereka ingin masuk Islam, nanya-nanya dulu kepada Nabi, saya nanti kalau sudah Islam bagaimana gini. Sampai saat itu habis itu Rasul syahadat Pak. Habis syahadat selesai ngobrol, ternyata sudah masuk waktu sholat asar. Makanya Rasul belum sempat sholat ba'diyah zuhur, sudah masuk waktu sholat asar ya. Terus Nabi bilang fasyaghaluni an rak'atani allati ba'da zuhri fahuma hatani. Makanya setelah di rumah, setelah sholat asar, Nabi sholat 2 rakaat mengganti ba'diyah apa? Zuhur ya. Padahal katanya tidak ada sholat setelah sholat asar. Berarti boleh dong Pak Ustadz. Para ulama bilang, Nabi kalau sudah melakukan sesuatu, Nabi mengamalkannya dengan kontinu. Makanya Nabi Pak setelah itu, setelah sholat asar selalu ba'diyah apa? Zuhur. Maksudnya gini, Nabi setelah kejadian tadi Pak, setelah sholat asar nyampe rumah, Nabi selalu sholat 2 rakaat. Tapi ba'diyah zuhurnya tetap di waktunya. Kenapa? Karena Nabi kalau sudah melakukan kebaikan, Nabi tidak akan meninggalkannya. Ulama menyebutkan
dari sini menjadi dalil bahwasanya kalau bapak belum ternyata biasa ba'diyah zuhur Pak ya, boleh bapak lakukan ketika setelah sholat apa? Asar ya Pak ya. Cuma sesekali saja. Kalau berkali-kali itu enggak boleh karena bapak bukan nabi ya Pak ya. Kalau sekali boleh Pak Ustadz? Boleh. Sunnah ya. Tapi ingat, harus menyesuaikan dengan kondisi Pak. Kok bisa? Karena kadang-kadang ada orang yang belum tahu. Taunya setelah sholat asar tidak ada sholat. Kalau bapak kok sholat setelah sholat asar 2 rakaat, kok ada orang belum tahu dan melihat bapak sholat, kadang-kadang habis itu Pak jadi debat ya Pak ya. Saya itu pernah ditanya jamaah di daerah Selipi, itu ada kantor Bukopin ya, ada orang tahu agama ya Pak ya, tapi kurang pasnya gini. Ketika sholat asar dia jadi imam ya. Setelah sholat asar Pak, belum berselang lama dia berdiri lagi untuk sholat 2 rakaat. Padahal jamaahnya belum keluar, masih di situ. Pada bengong, kok imam kok sholat lagi ya setelah sholat asar ya Pak ya. Sholat apa? Jangan-jangan imamnya ini kena aliran lagi nih ya. Aliran baru apa? Ternyata habis itu Pak, orang pada nanya, Pak Ustadz, bukannya nggak ada sholat setelah sholat asar ya Pak ya. Dan kayaknya Pak Ustadznya itu lagi agak-agak sensitif. Dia itu langsung seperti agak marah. Kamu itu yang nggak tahu agama. Itu Nabi itu mengamalkan dengan apa? Kebiasaan Nabi itu seperti itu. Waduh, saya sahih riwayat Muslim gitu. Teman saya itu yang digituin, kan saya cuma nanya ya Pak ya. Dan ternyata orang belum siap. Kenapa? Karena yang diketahui hanya tidak ada sholat setelah sholat apa? Asar. Dan ternyata dia qadha ba'diyah apa? Zuhur. Kalau sesekali boleh dan tetap sunnah, tapi kalau menjadi keseringan itu para ulama bilang tidak ya Pak ya, kecuali Nabi, dan Nabi pernah melakukannya. Kemudian yang berikutnya, ada juga Pak sahabat Nabi ya Pak ya, yang ditegur oleh Nabi. Meskipun ditegur ini dalam rangka ditanya doang. Beliau ini Pak sholat ba'diyah keliru, sholat qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh ya. Ceritanya gini, dalam riwayat Imam Abu Daud dikatakan ya, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da raq'ataini. Rasul itu setelah sholat subuh ngelihat orang di masjid sholat 2 rakaat. Makanya Nabi tegur, sholatu subhi raq'atan faqala rajul. Ya, Nabi bilang gini, sholat subuh kan 2 rakaat, kok sholat lagi ya Pak ya. Ternyata dia bilang, inni lam akun shallaitu raq'ataini lataini qablahuma fa shallaituhumal ana. Wahai Rasul, tadi saya belum sempat sholat qobliyah subuh, makanya aku ganti setelah sholat subuh ya Pak ya. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis itu Nabi diam saja ya. Ini meskipun diam saja ini maksudnya apa ya ya Pak ya? Maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi tidak melarang ya Pak ya. Kenapa? Karena para ulama punya kaidah, sesuatu yang dilakukan di depan Nabi kok itu maksiat, kok itu jelek, kok itu haram Pak, pasti Nabi melarangnya ya. Karena Nabi tidak akan membiarkan sahabat Nabi melakukan sesuatu yang haram. Tapi kalau dilakukan di depan Nabi, kok Nabi diam saja, mendiamkan saja, para ulama menyebutkan ini berarti hukumnya apa? Boleh. Dalam bahasa usul fikih namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu apa? Nabi tahu tapi Nabi tidak melarang, atau Nabi tahu tapi Nabi membiarkan saja, tidak mengatakan boleh atau tidak boleh ya Pak ya. Makanya ini Pak namanya sunnah apa? Takririyah. Di antaranya gini, sahabat Nabi itu Pak dulu ada yang melarang azl ya, tapi terus sahabat Nabi bilang, dulu kita azal dan waktu itu wahyu turun dan Nabi tidak mengatakan itu boleh atau tidak boleh. Azal itu apa Pak? Azal itu keluar tapi di luar ya Pak ya. Karena ada yang keluar tapi di dalam ya Pak ya. Ada yang di dalam tapi nggak keluar. Bapak paham Pak ya? Ada yang sudah masuk tapi nggak keluar. Ada yang masuk keluar, dan keluarnya ada yang di luar, ada yang di dalam ya Pak ya. Itu namanya azal Pak. Sudah masuk tapi keluar tapi di luar ya Pak ya. Itu di zaman itu ada yang bilang nggak boleh, itu seperti membunuh calon bayi
Ya, tapi ternyata sahabat Nabi bilang, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kita dulu azal padahal Quran masih turun dan Nabi tidak melarangnya. Para ulama mengatakan ini berarti sunnah apa? Takririyah. Ya Pak ya. Termasuk Nabi juga pernah diberi makan ya daging panggang Pak. Tapi dari apa? Dob. Dob itu ada yang bilang biawak, tapi biawaknya Arab, kadal Arab ya Pak ya. Oke, tapi bukan kadal gurun. Ini kadal Arab katanya gitu ya, dob namanya. Ya. Terus Nabi itu apa itu? Ini dob Nabi ya gitu ya. Terus Nabi ya dahlah, saya enggak gitu ya. Saya enggak ini Pak bukan berarti Nabi melarang, tapi Nabi tidak mau makan karena apa? Karena ya enggak biasa saja. Ya, ini para ulama bilang kalau ada sesuatu yang haram pasti Nabi tegur. Kalau Nabi tahu kok Nabi biarkan saja, berarti minimal hukumnya adalah mubah atau boleh. Tapi Nabi nanya dulu, sholat itu apa? Ternyata dia bilang sholat qobliyah subuh. Ya Pak ya. Lagi-lagi tadi Pak, kalau bisa jangan sampai menimbulkan apa? Fitnah atau huru hara atau permasalahan di masyarakat. Kenapa Pak? Karena menghindari fitnah itu lebih diutamakan daripada mengamalkan suatu amalan yang mungkin juga sunnah. Ya Pak ya. Bapak nih belum qobliyah subuh, tapi kalau sholatnya di masjid kok orang pada nuduh Bapak kena aliran apa, terus orang bertanya-tanya kan gitu Pak ya. Kan jadi masalah nih Pak nih. Maka mending ba'diyahnya keliru, qobliyah subuhnya nanti kalau sudah sampai apa? Rumah. Itu lebih aman Pak. Sebagai antisipasi biar orang itu tidak apa? Tidak merasa aneh dengan kejadian itu. Ya Pak ya. Hanya saja ini sesekali saja dan hukumnya boleh-boleh saja ya. Makanya dari sini para ulama menyebutkan, misalnya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' beliau menyebutkan hukmul mas'alati famadhabuna anan nahya anis sholati fi hadhil awqat innama huwa an sholatin la sababalaha. Jadi Imam Nawawi bilang orang itu tidak boleh sholat setelah sholat subuh, setelah sholat asar, bagi sholat yang tidak ada sebab sebelumnya. Ya Pak ya. Kalau ada sholat yang ada sebab sebelumnya, meskipun dilakukan setelah sholat asar, setelah sholat subuh, maka hukumnya apa? Boleh. Contohnya apa Pak? Sholat yang ada sebabnya yaitu sholat kodok. Baik sholat kodok, sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena ada sebab, maka dilakukan setelah sholat asar juga tidak masalah. Ya Pak ya. Contoh lain, sholat tahiyatul masjid, berarti ada sebab sebelumnya, yaitu masuk ke dalam masjid. Maka tahiyatul masjid meskipun dilakukan setelah sholat asar, ya Pak ya, menjelang maghrib, atau ketika setelah sholat subuh, atau ketika mau zuhur. Kadang-kadang Pak, kalau Bapak lihat ya Pak ya, zuhur kita kan maju nih Pak nih sekarang ya. Jam berapa zuhurnya? Ya sekarang itu zuhurnya kira-kira jam 11.43. Dan ternyata Pak, yang buat aplikasi ini ya Pak ya, itu sudah memberikan waktu spare untuk apa? Benar-benar sudah lewat. Jadi ada yang bilang ditambah 2 menit Pak. Kan nanti Bapak bisa cek nih. Sekarang kan banyak aplikasi Pak. Apa ya? Bukan sun yang melihat pergerakan matahari nih Pak nih. Ya, banyak nih di aplikasi banyak. Itu kalau Bapak cek lagi pergerakan matahari terbit Pak, itu sudah bisa dihitung dengan pasti. Di aplikasi banyak Pak. Ya. Nanti di antaranya nanti ada sun surveyor. Nanti salah satunya Pak. Bapak nanti coba install. Itu kalau Bapak lihat gini nih, itu kelihatan matahari itu di mana itu kelihatan Pak. Dan ketika sudah terbit itu biasanya itu 2 menit sebelum terbitnya yang ada di aplikasi. Kalau misalnya aplikasinya gini Pak, terbit jam 5.31 Pak. Itu kalau pakai aplikasi yang lain yang menjelaskan tentang terbitnya matahari itu biasanya kurang 2 menit. Biasanya Pak jam 5.29. Itu di aplikasinya 5.29, di waktu ini Pak sudah 5.31. Biar apa? Biar lebih aman ya Pak ya. Oke ya, termasuk ketika zuhurnya jam 11.43, itu kalau pakai aplikasi yang lain tadi Pak ya, itu biasanya Pak persis di atas kita itu 4 menit sebelumnya. Ya, karena gini, matahari Pak ketika dia mau terbit atau mau tenggelam gitu ya,
prosesi terbit, prosesi tenggelam, itu kan nggak boleh sholat juga Pak ya. Nah, ketika lingkarannya ini Pak nih, ini ufuk nih Pak nih, baru kelihatan dikit kan nggak boleh sholat Pak tuh. Boleh ketika sudah tampak atau ketika tenggelam. Baru mau tenggelam kan nggak boleh Pak. Itu ternyata hanya butuh waktu 2 menit saja untuk tenggelam secara sempurna. Dari mulai tenggelam sampai kepada tenggelam secara utuh. Nanti kalau Bapak mau bukti, silakan sekali-kali ke pantai yang menghadap ke barat ya Pak ya, yang bisa melihat sana apa? Sunset. Ya, kan orang kan suka menikmati sunset ya Pak ya. Kan biasanya kalau ada ufuk nih, ketika dihitung ketika tertenggelam banget Pak, itu sekitar 2 menit Pak. Nah, kalau sudah tenggelam berarti sudah masuk waktu sholat maghrib. Dan di aplikasi biasanya ditambah 2 menit. Artinya kalau di aplikasi kok maghrib jam 5:50, tenggelamnya di aslinya itu Pak, itu jam 5:48. 2 menit berikutnya berarti sudah benar-benar apa? Tenggelam. Ya, termasuk zuhur. Sebenarnya Pak, kalau mau zuhur itu kan nggak boleh sholat Pak. Mau zuhur nih Pak nih. Kalau sudah zuhur baru boleh sholat. Tapi kalau sholat yang ada sebabnya, terlebih di hari Jumat, tidak dilarang sholat meskipun di waktu dimana dilarang sholat. Makanya kalau Bapak masuk ke masjid misalnya Pak ya, bentar lagi zuhur nih, 4 menit lagi, boleh nggak sholat 2 rakaat Pak? Boleh. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat duha sudah nggak boleh. Sholat yang mutlak juga sudah tidak boleh. Karena yang ada sebabnya itu Pak, boleh sholat meskipun di waktu yang dilarang. Mau ke masjid nih, mau sholat maghrib apa ya, 10 menit sebelum apa? Tenggelam, padahal Bapak sudah sholat asar. Kan awalnya nggak boleh sholat di waktu itu Pak. Kalau sholat yang ada sebabnya berarti tetap apa? Sunnah ya Pak ya. Kowe. Wal muradu bidatis sababil lati laha sababun mutaqaddimun 'alaiha famin dawatil asbab al fa'itatu faridatan kanat aw nafilah. Kata Imam Nawawi, sholat yang ada sebab sebelumnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu boleh dilakukan meskipun di waktu yang dilarang untuk sholat. Makanya qobliyah maghrib, keliru, qobliyah subuh, kalau tidak dilakukan, boleh nggak dilakukan setelah subuh? Boleh, ya Pak ya. Oke. Kemudian ba'diyah zuhur, kalau sesekali kok ketinggalan tidak dilakukan, boleh nggak dilakukan setelah sholat asar? Boleh, ya Pak ya. Tapi sesekali. Oke Pak ya. Oke. Yang berikutnya Pak, ternyata para ulama juga memperbolehkan qadha sholat Id. Tadi kan sholat sunnah rawatib Pak nih. Sholat Id gimana Pak Ustadz? Dan ternyata Pak, banyak orang yang apa? Ketinggalan sholat Id. Kenapa Pak? Karena sholat ini beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan keenak ya Pak ya, khutbah dulu baru sholat. Makanya Pak, khutbah di sini nih termasuk tricky banget. Kenapa? Lagi khutbah ini Pak, banyak orang lalu lalang sono sini ya Pak ya. Pas sholat saja Pak, ketika baca sesuatu ya, ketika rukuk itu masih banyak jalan-jalan ya, kaki kedengeran Pak ya. Kadang-kadang saya juga nggak enaknya gini, kalau baca cepet-cepet kasihan dia nanti ketinggalan ya Pak ya. Apalagi sholat Id Pak. Sholat Id itu kadang-kadang Pak, karena nggak ada waktu spesifik ya Pak ya, meskipun disepakati sholat Id jam 7, kadang-kadang mundur Pak. Nah, coba kadang-kadang gini, sholat itu kadang-kadang Pak, karena sholatnya di depan sebelum khutbah, banyak orang yang ketinggalan sholat Id. Kalau Bapak kok ketinggalan sholat Id, kira-kira Pak, sholat Id sendiri nggak Pak? Ya tahun depan ya Pak ya. Ya kenapa? Ya terus gimana dong caranya, kan gitu ya. Kadang-kadang orang Indonesia itu Pak, sholat Id itu lebih penting daripada sholat fardu. Ya. Di kantor kita itu ada satpam ya. Itu ketika sholat Id harusnya sholat Pak. Itu karena dia itu ada orang yang mau keluar, kan mau nggak mau harus nyatpamin dulu Pak. Itu karena yang keluar itu non muslim, dia nggak tahu kalau sholat itu bagi dia penting. Sampai telat sholat itu sampai marah-marahan, gara-gara kamu saya nggak bisa sholat Id, sampai kata-kata jelek keluar. Gara-gara Pak, gara-gara sholat setahun berapa? 2 kali. Padahal dia kadang-kadang nggak sholat juga ya Pak. Tapi kalau nggak sholat Id kayaknya kurang mantep ya. Dan ulama bilang sholat Id itu bisa diqadha. Hanya saja qadhanya itu tidak dengan khutbah. Sholatnya persis dengan sholat Id. Ya ulama bilang begini. Dalam riwayat Imam Bukhari bahkan, Imam Bukhari itu Pak menyebutkan begini.
bab idza fatahul id yusolli rakaataini wa kadzalikan nisa wa man kana fil buyut wal qura. Orang itu kalau ketinggalan sholat id maka dia sholat 2 rakaat baik di rumah maupun di perkampungan sebagaimana perempuan-perempuan. Dan ini Pak ternyata juga dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi. Ya, diantaranya apa? Wa amara Anas bin Malik maulahum ibnu Abi Utbah bizawiyah fajama ahlahu wa bani wa shalla ka sholati ahlil Misr wa takbirihim. Anas bin Malik itu Pak, dia itu punya seperti kondominium, rumah yang agak jauh dari kota. Itu kadang-kadang ketinggalan sholat, makanya di rumah mereka bersama anak dan istrinya bersama pembantunya sholat id 2 rakaat. Tapi para ulama bilang kalau sudah qadha maka tidak ada apa? Khutbah. Ya Pak ya. Oke, kalau sudah qadha. Tapi gini, sebenarnya Pak, sholat id itu kalau masih dilakukan di waktunya itu belum qadha. Cuma sendiri aja. Maksudnya gini, sholat id itu kan waktunya ketika matahari terbit sampai sebelum sholat apa? Zuhur. Kalau Bapak ketinggalan bersama imam itu awalnya Pak belum disebut qadha Pak. Kenapa? Karena masih di waktunya. Ya Pak ya. Kecuali kalau setelah sholat zuhur baru namanya apa? Qadha. Ya. Jadi niatnya gimana Pak Ustadz? Ya niatnya usolli sunatal sholatal id rakaataini Allahu akbar. Ya Pak ya. Boleh. Boleh. Terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau habis itu kok ada ceramahnya boleh nggak Pak? Boleh aja ya Pak ya. Nggak masalah. Cuma ulama bilang tidak disunahkan khutbah. Kalau habis itu Pak, Bapak ceramah sendiri. Wahai jamaah yang dirahmati Allah, istriku dan anak-anakku, ya Pak ya. Hari ini kita ketinggalan sholat id. Hahaha, ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Boleh, ya nggak apa-apa ya Pak. Tetap sunnah Pak. Ya. Tapi dalam sejarahnya ternyata Nabi juga pernah sholat id di hari yang kedua. Ya. Hari Raya Idul Fitri itu kan yang pertama, hari pertama kan 1 Syawal Pak ya, sholat id ya Pak ya. Nah itu Nabi itu pernah sholat id di hari yang kedua, 2 Syawal Pak. Tapi kejadiannya spesifik, bukan karena beda Muhammadiyah NU, bukan ya. Karena kalau NU Muhammadiyah duluan dari tanggal 1 ya, berarti besok tanggal 2 dong. Emang ada sholat tanggal 2 ya Pak ya? Ya nggak ada ya Pak ya. Tapi gini Pak, Nabi itu pernah gara-gara apa? Gini, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan para ulama bilang ini menjadi patokan hadis juga ya. Jadi ceritanya ada beberapa sahabat Nabi ugmiya alaina hilalu Syawal. Waktu itu Pak tanggal 29 Syawal itu mendung. Fa asbahna siyaman, maka kita menyempurnakan puasa Ramadan 30. Nah, pagi-pagi tanggal 30 mereka pada puasa. Fa ja'a rakbun min akhirin nahar. Ternyata Pak, waktu agak sorean gitu, ada orang datang. Mereka bilang, "Loh, masih puasa ya?" "Masih. Kan kemarin kita nggak melihat hilal." "Loh, saya lihat kok. Oh, di sini mendung ya Pak ya." Ternyata Pak, Nabi terus bilang begini. Fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuftiru. Sudah agak sore gitu Pak. Pokoknya setelah sholat zuhur gitu ya. Ya udah, ada yang sudah ngelihat hilal ya, tapi ditanya dulu, bener nggak hilal? Bener, namanya bukan hilal kan? Bukan, hilal beneran gitu. Ya jangan-jangan apa? Guyon ya Pak. Bener, makanya dikasih fasyah itu indah Nabi. Mereka itu syahadat, maksudnya bersaksi ya bahwasanya mereka benar-benar melihat hilal. Berarti hari ini sudah tanggal 2, sudah tanggal 1 ya Pak ya. Tapi sudah selesai zuhurnya. Oh, berarti sudah tidak waktunya sholat id. Makanya Nabi Pak setelah sholat zuhur Nabi bilang, ya udah kalau gitu kalian hari ini makan saja karena sudah tanggal 1, makanya tidak boleh Pak puasa ya. Wa ayakhruju ila idhim minal ghad, besok kita sholat apa? Id ya. Ini kejadian zaman dulu Pak. Kalau hari ini saya kira enggak ya Pak ya. Tapi kalau hari ini kadang-kadang begini, Bapak boleh sholat id versi Muhammadiyah dan ini juga boleh Pak. Ya Pak ya. Kenapa? Oh, ada juga yang ini udah sholat id Muhammadiyah, besok sholat id lagi ya Pak ya. Versi NU boleh nggak Pak? Boleh. Kadang-kadang keadaan memaksa seperti itu. Kenapa? Misalnya Pak, Bapak kebetulan Muhammadiyah, kemudian mertuanya NU ya Pak ya. Tanggal 1 di Muhammadiyah kemarin, terus sekarang giliran ke mertuanya NU sekarang. Ya udahlah sholat lagi lah kan itu Pak ya. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu Pak ya, kadang-kadang ya. Ini Indonesia banget Pak. Awalnya di Arab nggak ada ya Pak ya. Tapi Nabi pernah qadha sholat id di hari yang kedua. Hanya saja kalau sholat yang ada alasannya gerhana, istisqa gitu Pak ya,
yang ada alasan spesifik. Kalau sudah tidak gerhana lagi, sudah tidak ada kekeringan lagi, berarti tidak ada sholat qadha-nya. Oke Pak ya? Oke. Mungkin sebagai pelengkap dari kajian kita kali ini, karena sudah jam 1 ya, sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan, mau dikonfirmasi, ditanyakan, ada atau tidak? 1, 2, 1, silahkan Bapak. Pertanyaan gini Pak Ustaz, kalau kita dalam perjalanan pakai kendaraan Umum, asumsinya akan sampai, kalau contoh asar gitu ya, asar. sampai itu kita pikir jam 5:30 masih sampai, katanya macet, udah mau masuk waktu maghrib baru nyampe, sebaiknya kita tunggu langsung sholat asar dulu atau tungguin udah mau maghrib tinggal berapa menit lagi gitu. Gimana deh? Yang kedua, kalau perempuan yang haid, dia merasa sudah suci, dia sholat, tapi ternyata di waktu nggak berapa lama atau waktu sholat berikutnya ternyata Haid lagi. keluar lagi. Betul. Itu baiknya gimana? Betul, sebentar. Oke. Man adraka raka'atan. Oke. Yang pertama, ini ternyata ada hadisnya, ya Pak ya. Jadi yang pertama gini, idza adraka ahadukum sajdatan min sholatil asri qabla an taghruba syamsu fal yutimma sholatahu wa idza adraka sajdatan min sholatis subhi qabla tatlu'a syamsu fal yutimma rakaatahu. Ya Pak ya. Oke ya. Atau ini hadis ini Pak, nanti ada redaksi yang lain ya, yang maknanya sama. Jadi maknanya gini, kalau kamu sholat asar baru 1 rakaat kok ternyata matahari tenggelam, maka selesaikan sholatnya. Kalau kamu sholat subuh baru 1 rakaat kok matahari terbit, maka selesaikan sholatnya. Artinya meskipun hanya bisa 1 rakaat, ya Pak ya, maka kalau cuma bisa 1 rakaat berarti sholat nggak Pak? Sholat saja, ya Pak ya. Meskipun rakaat yang kedua, ketiga, keempat sudah azan, Allahu Akbar, ganti Pak ya. Berarti bagusnya apa? Tetap segera apa? Sholat, ya Pak ya. Oke. Hanya saja ini kan force majeure Pak. Kejadian luar biasa, karena biasanya bisa sampai ternyata tinggal sedikit terus apa? Ini maghrib, ya Pak ya. Kalau kebiasaan maka bagusnya jangan kalau kebiasaan. Kalau sesekali boleh. Dan para ulama bilang sholatnya tetap sah, tetap adaan, bukan kodoan, dan dia tidak berdosa karena dia dapat 1 rakaat, ya Pak ya. Meskipun rakaat yang ketiga, keempat, kelima sudah masuk waktu sholat maghrib. Sebagaimana sebaliknya, bangun Pak, 5 menit lagi terbit, ya Pak ya. Wah, terbit nih, ya udahlah ngopi-ngopi dulu aja lah, yang itu ya. Ya enggak, habis itu lah wudu, terus apa? Takbir, ya Pak ya. Meskipun ketika dapat 1 rakaat terus apa? Terbit matahari, maka dia tetap dapat sholat subuh di waktunya meskipun cuma 1 rakaat. Yang pertama. Yang kedua, perempuan yang haidnya ini sudah nggak ada, tapi ternyata setelah itu Pak ya keluar lagi. Ya, ini Pak, ulama nanti bab ini nih sangat mendetail pembahasannya. Gini, kalau ternyata masih di waktu haid, ya Pak ya, dan dia biasanya ada waktu haidnya, maka ketika tidak keluar darah jangan buru-buru sholat. Kenapa? Karena masih di waktunya. Contoh, kebiasaan haidnya perempuan itu 7 hari Pak, baru 3 hari berhenti Pak ya. Ya udah santai aja. Kenapa? Kan masih 3 hari, kan gitu ya. Oke. Tapi kalau biasanya nggak jelas, kadang-kadang 7, kadang-kadang 10, kadang-kadang 4, ya udah. Kalau pas berhenti, bener-bener berhenti, cari apa? Kapas, ya Pak ya, ditempelin, nggak ada apa-apanya, ya udah sholat saja. Kalau ternyata besok kok keluar, ya udah, keluarnya itu darah haid atau istihadah. Kalau masih di waktunya berarti haid. Kalau sudah haid selama 10 hari kok keluar lagi, berarti dianggap apa? Istihadah, karena sudah tidak di waktunya. Kalau sudah istihadah berarti meskipun keluar darah berarti tetap wajib sholat. Kalau masih di waktunya, berarti kalau keluar darah lagi berarti tidak wajib apa? Sholat. Masalahnya gini Pak Ustadz, ya kalau tadi haid kok sholat gimana? Ya bagus ya Pak ya, semoga dapat pahala. Yang masalah itu kalau Ramadan Pak, karena ulama nanti beda pendapat terkait gini. Misalnya nih Pak ya, haid 2 hari, berhenti sehari, 2
2 hari berikutnya keluar lagi. Sehari ini Pak, puasa wajib nggak buat dia? Ya, ada yang bilang wajib karena udah nggak keluar. Ada yang bilang santai dulu aja, nggak usah puasa dulu. Ya kalau besok keluar lagi, oke. Kalau nggak keluar gimana dong? Kan gitu ya. Nah, masalahnya gini. Ada yang bilang oke, puasa saja. Masalahnya kalau besok keluar ini nih dianggap haid atau suci. Ternyata ulama beda pendapat. Ya Pak ya. Kalau dianggap haid berarti dia meskipun puasa wajib apa? Bayar. Dan ini Pak, perdebatan pendapat para ulama yang cukup apa ya? Cukup banyak ya. Tapi gampangnya gini. Kalau dia punya kebiasaan berarti nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru. Dan suaminya juga nggak usah buru-buru. Karena yang buru-buru itu kadang-kadang bukan istrinya, suaminya. Udah nggak keluar kan, ayolah, udah nggak keluar lama nih gitu ya. Ya sabar ya Mas ya, kan gitu kan. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang ya. Itu Pak, kalau watu juga itu namanya watu syubhat namanya. Karena sudah nggak keluar tapi ternyata keluar lagi. Apakah dianggap haid atau tidak? Ada yang bilang masih haid selama masih di waktunya. Kalau sudah di waktunya dilihat. Ya Pak ya. Kira-kira semoga bisa dipahami ya. Oke. Satu lagi cukup? Cukup? Kalau cukup berarti kita akhiri dulu Pak ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.